Halo, assalamualaikum. Kita ketemu lagi. Kali ini kita akan konfigurasi Visual Studio Code kita agar sesuai dengan kebutuhan kita. Tapi ini sifatnya personal preference ya. Masing-masing orang mungkin akan memiliki selera yang berbeda. Pun saya pun juga memiliki selera sendiri. Kalau saya mungkin lebih suka tampilannya itu minimalis, jadi tidak terlalu banyak aksesoris di Visual Studio Code atau di tampilan Visual Studio Code-nya. Memang lebih fokus ke bagian codingnya saja. Jadi mungkin hal-hal lainnya akan saya singkirkan. Baik, kita langsung aja. Jadi yang pertama saya tidak suka bagian status bar ini karena mungkin tidak terlalu banyak manfaatnya bagi saya. Jadi saya akan hilangkan di sini. So, status bar. Kemudian saya juga tidak suka minimap yang di sini karena codingan kita mungkin tidak akan panjang-panjang ya. Jadi minimap. Kemudian di sini ada breadcrumb yang menunjukkan struktur dari program kita, misalkan di sini. Tapi saya juga tidak terlalu suka ada ini di sini. Lebih baik dimanfaatkan saja, dimaksimalkan untuk bagian kodenya. Jadi saya akan buang. Kemudian, nah di bagian sini, ini bagian sidebar namanya. Saya juga tidak terlalu suka. Jadi bisa kita buang. Nah, coba Anda perhatikan di sini, ini ada shortcutnya. Jadi Anda bisa mengaktifkan sidebar dengan Ctrl B. Saya lebih suka menggunakan IDE ini dengan menggunakan shortcut ketimbang mouse. Jadi kalau seandainya saya butuh sesuatu, saya tinggal pencet Ctrl shortcutnya, maka yang saya butuhkan itu muncul. Sama seperti ini. Kemudian yang ini namanya adalah activity bar. Saya rasa juga saya tidak terlalu butuh untuk coding Java kali ini. Yang dibutuhkan paling hanya bagian Explorer, kemudian source code control. Saya juga akan hapus, bukan hapus sih, maksudnya menghilangkan, menyembunyikan activity bar ini. Jadi activity bar. Tapi kalau seandainya saya misalkan butuh file di sini, atau mungkin butuh source code control, atau mungkin ini ada shortcutnya. Misalkan Explorer ada Ctrl Shift E, ini Ctrl Shift F. Kalau Git source controlnya Ctrl Shift G. Kalau extension, kalau debugging ada Ctrl Shift D. Kalau extension Ctrl Shift X. Ini testing. Oke, jadi akan saya sembunyikan juga. Oke, yang ini juga saya sembunyikan tadi. Nah, sekarang kita fokus di bagian source code-nya, bagian editornya ini. Untuk tutorial kali ini saya akan gunakan bagian yang dark saja, themes yang dark. Untuk mengaturnya, Anda bisa ke preference ini, color theme. Saya pakai yang light ya. Mungkin coba ini. Atau kita juga bisa pakai command palette ya. Command palette itu merupakan shortcut yang paling ampuh di Visual Studio Code. Saya rasa mungkin like plus ini bagus. Oke. Kemudian yang lainnya saya akan atur fontnya, kemudian preference setting atau kontrol koma. Kita akan atur fontnya. Saya akan gunakan font yang namanya JetBrains Mono. Ini fontnya gratis, keluaran dari JetBrains. Dimana mungkin sebagai informasi saja, JetBrains adalah salah satu perusahaan yang mengeluarkan IDE yang terkenal. Salah satu contohnya adalah Android Studio. Itu dibuat berdasarkan produknya JetBrains. Oke, kita gunakan JetBrains Mono. Oke, udah berubah. Kemudian fontnya, ukurannya akan saya perbesar. 18 mungkin cukup ya. Oke, cukup rasanya. Dan juga kalau saya
agak apa ya, mata saya agak mumet ya kalau lihat terlalu rapat seperti ini. Jadi saya akan berikan sedikit space antar baris agar barisnya sedikit lapang, dan juga itu personal preference saya ya. Membuat pikiran saya juga agak sedikit lega. Kalau nggak salah itu pengaturannya line height. Saya akan split ini deh, jadi bisa lihat nanti hasilnya. Line height, ini tadi line height, editor line height-nya coba 1, terlalu rapat, mungkin 2, ya agak terlalu 1,6 mungkin. Oke, rasa cukup 1,6 atau 1,8 ya. Oke, saya rasa cukup. Yang lainnya mungkin ini cuma ini ya. Saya juga suka lihat animasi mouse kursornya. Kursor. Kalau sekarang kursornya kayak gitu ya, ngeblink. Saya suka yang mungkin expand. Oke, saya suka yang ini. Kalau yang paste, saya suka yang expand. Kemudian bentuk kursornya sebenarnya saya suka yang block, yang kayak gini. Cuma karena saya akan membutuhkan sebuah extension lain yang juga dia akan menampilkan dalam bentuk block, jadi saya tidak akan gunakan yang itu. Ya, rasanya itu cukup. Masih kurang sih kayaknya line height-nya. Jadikan 2 saja deh. Oke. Ya cuma risikonya kalau kita pakai line height yang agak lapang, agak tinggi, kode kita mungkin yang terlihat hanya sedikit dalam satu area layar. Cuma personal preference saya suka seperti itu. Kemudian yang lainnya, saya mungkin butuh satu extension lagi, yaitu Vim. Ini karena saya sering menggunakan Vim, jadi ya walaupun tidak mahir sih, cuma saya nggak tahu kenapa setelah lama make tiba-tiba sudah jadi kebiasaan saja ya. Oke, nah kalau Vim dia kayak gini. Ini kalau saya mau ngedit nanti, misalkan saya mau ganti kalimat selamat sore, jadi saya pencet CIW. Sorry, bukan CIW, tapi saya akan mengganti yang di dalam kurung kurawal ini, dalam double quote ini, jadi CI double quote. Nah, ya Anda juga silahkan, kalau Anda tertarik silahkan pakai ini, tapi untuk menggunakan Vim perlu saya wanti-wanti, itu butuh learning curve, perlu waktu untuk mempelajarinya agar bisa memberikan efek pada Anda. Oke, nah ini extensionnya saya munculkan dengan menggunakan shortcut Ctrl Shift X. Saya sembunyikan lagi, Ctrl B. Ops. Oh ya. Nah, karena saya menggunakan ini, jadi ada konfigurasi yang perlu saya atur di sini. Sekali lagi, ini personal preference. Bagi Anda yang tidak terbiasa menggunakan Vim atau belum pernah sama sekali, lebih baik tidak perlu mengikuti yang ini. Yang saya butuhkan adalah ini. Kayaknya nggak bisa copy ya. Vim system. Oops. Oh iya, nggak bisa copy. Vim use control key sama dengan true. Oops. True. Kemudian Vim
use system clipboard sama dengan true. Kemudian theme, tadi key bindingnya yang saya butuhkan satu lagi adalah ini, insert mode key binding. Insert, kok nggak bunyinya, theme insert mode key binding. Yang pertama yang saya butuhkan adalah yang ini, before JJ escape. JJ, kemudian after kayaknya cuma itu yang saya butuhkan. Save. Oke, sekarang kontrolnya udah bisa saya pakai lagi. Oke, saya rasa itu mungkin konfigurasi Visual Studio Code saya untuk series ini. Anda silahkan berkreasi dengan Visual Studio Code Anda, disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.